Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bu. Izin minta waktunya sebentar Bu untuk membicarakan terkait tugas CGP saya mengenai pengambilan keputusan dalam sebuah pimpinan seperti itu Bu Oh ya. gitu, baik baik Sebelumnya Mas. Bu, kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah berkat doanya Pak Yudi, mudah-mudahan sehat walafiat. Apa yang bisa dibantu Pak? Ini Bu, terkait kegiatan tugas CGP saya itu Oh iya untuk ya. modul 3.1 menanyakan bagaimana sebagai seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan, apalagi di mana keputusan itu dua-duanya benar Bu, dua-duanya benar. Tapi kan kita harus tetap mengambil salah satu keputusan yang paling terbaik dari yang terbaik seperti itu Bu ya. Mohon izin ya Bu, saya ingin menanyakan terkait kebijakan atau keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini atau sekolah sebelumnya atau selama Ibu menjadi kepala sekolah. Izin ya Bu ya. Ya, Yang pertama Bu, ini selama ini apakah Ibu pernah menemui sebuah kasus ketika menjadi kepala sekolah yang harus diselesaikan dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada nggak Bu kasus yang eh, pernah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah? alhamdulillah. Terima kasih Pak Yudi, ini juga sekaligus menjadi tambah wawasan Ibu ya. Iya Bu. Selamat Pak Yudi telah mengikuti CGP, tinggal titik akhir nih ya. Iya Bu, terima Sukses, kasih. mudah-mudahan nanti bisa mengamalkan ilmunya dengan baik, bisa memberikan dampak positif di sekolah kita. Amin. Pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, kalau permasalahan itu saya rasa di setiap instansi itu kan pasti selalu ada gitu kan. Nah, pastinya Ibu dalam mengambil keputusan tidak boleh sebagai seorang pemimpin itu egois, memajukan hanya keinginan sendiri. Pasti akan Ibu pelajari titik permasalahannya itu tentang apa. Nah, dan akan Ibu prioritaskan yang lebih urgent gitu kan. Dan sekiranya itu permasalahan yang menyangkut orang banyak tentang sekolah, maka Ibu tidak akan mengambil keputusan sendiri. Pasti Ibu akan berkoordinasi dengan waka, dengan guru-guru senior. Jangan sampai Ibu salah langkah ngambil keputusan yang nantinya akan merugikan, membuat mencemarkan nama baik sekolah kita yang tidak baik. Seperti itu, Seperti Pak. itu Bu ya. Iya, jadi Ibu tidak dengan serta-merta mengedepankan tentang seorang pemimpinan harus ini, tidak boleh. Sebaiknya jangan seperti itu, karena nanti ke depannya Pak Yudi juga akan mengalami, dan Ibu berharap harus menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh mengedepankan egonya sendiri. Kita harus mendengarkan dari bawah, kita saring, kita pilah mana yang baik gitu. Berarti kita harus berkoordinasi lah Bu ya Iya. untuk orang banyak dan memilah gini keputusan-keputusan mana yang memungkinkan Yang untuk lebih mementingkan kepentingan kepentingan orang orang banyak banyak. gitu ya Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua nih Bu, Ibu bagaimana cara Ibu untuk membedakan sebuah kasus atau permasalahan yang ada di sekolah ini, dia itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau dilema itu kan berarti kan benar sama benar nih Bu, jadi Ibu merasakan dilema, atau bujukan moral, oh berarti ini harus seperti ini Bu, itu Ibu membedakannya seperti apa Bu kira-kira? Ibu harus pelajari dulu. Oh, pelajaran. Pelajari dulu, Ibu cari sumber-sumber yang detail. Kalau umpamanya melibatkan dengan siswa, Ibu akan cari sumber dari guru kelasnya. Kemudian juga Ibu akan cari sumber dengan orang tuanya, dengan anak-anak pergaulan, teman-temannya. Karena kalau hanya mendengarkan satu pihak saja, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat. Nah, Ya, betul. ketika ada 2-3 sumber yang kita peroleh, bisa kita rangkum, baru kita akan ambil keputusan. Gitu. Oke Bu, berarti Ibu nanti cari sumbernya dulu ya Bu ya, yang Iya. terpercaya, baru kita rangkum kira-kira nih kebijakan mana atau apa yang paling benar itu yang seperti Iya, apa harus gitu Bu. kita ambil. Intinya harus ada konfirmasi dengan Betul. rekan guru semuanya seperti itu Bu. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, yang merugikan seorang, merugikan sepihak. Nah, kalau sampai itu terjadi kan kita boleh dikatakan termasuk mendolimi dong. Nah, ini yang harus kita hindari. Memang tidak mudah untuk mempelajari seperti itu, penuh kesabaran, ketelitian, perlu waktu. Tetapi ketika permasalahan itu urgent, yang harus segera ambil tindakan, maka ya secepatnya Ibu akan ambil langkah. Gitu, jangan sampai ditunda-tunda gitu, karena pasti efeknya akan semakin melebar dan tidak bagus. Seperti itu, semakin akan memperbesar permasalahan ketika ada kesulitan itu kita tunda.
Baik Bu, untuk selanjutnya Bu, pasti dalam Ibu menjadi kepala sekolah tentunya pernah dihadapkan kasus yang dimana Ibu harus menjalankan suatu kebijakan dimana pilihannya itu Sama dua-duanya berarti. sama-sama benar ya Bu ya. Nah, saya penasaran Bu, bagaimana sih Bu langkah-langkah Ibu untuk menentukan oh ternyata kebijakan ini loh yang lebih baik daripada kebijakan ini, walaupun secara kasusnya ini sama-sama benar loh walaupun kita ambil, tapi tetap harus ada salah satu begitu Bu. Ya, Langkah-langkahnya itu kira-kira seperti apa? langkah-langkahnya setelah kita saring, kita terima aduan, kemudian kita kasih masukan, kita kasih saran, ini loh seperti ini tidak bagus merugikan orang banyak. Kemudian kita rangkul, gitu, supaya anak ini tidak semakin menjadi, terutama untuk anak-anak sekolah. Kita kan pernah ngalami ya Pak ya, Iya betul. pernah punya anak siswa yang notabene anak itu kan menurut kita dua dilema berat ya kan. Iya Bu. Sekolah tidak boleh memberhentikan anak, apalagi sampai ada APS, anak putus sekolah. Pemerintah kan menghindari sekali. Iya Bu, betul. Sementara kalau dilihat dia dengan ketidakhadirannya, tidak pernah masuk, harusnya sudah tidak masuk nominasi dong. Betul. Nah itu yang menjadi pilihan berat. Akhirnya hati nurani kita berjalan, tidak hanya menjalankan sesuai dengan aturan. Nah maka kita rangkul sebisa mungkin, kita terjun langsung dan kita korbankan waktu untuk mendatangi, merangkul orang tuanya, memberikan pengarahan, minta waktu sebentar aja untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah tahun kedua, tahun yang lalu selesai sampai punya ijazah. Tugas kita seperti itu. Silakan Bu. Seperti itu Pak. Ya Bu, berarti di sekolah ini juga pernah ada kasus untuk anak yang tidak pernah masuk, juga kita ada peraturan pemerintah untuk meluluskan gitu ya Bu. Jadi sebuah dilema, langkah-langkah itu dilema yang berat ya Bu bagi ya. seorang kepala sekolah, tetapi jangan boleh dikatakan kita harus rela berkorban, gitu ya Pak. Kita rela berkorban demi anak ini mengangkat supaya jangan sampai putus sekolah. Pastinya ibu punya kondita, oh ini salah kebijakan salah yang mengakibatkan saya jadi konditanya jelek, ya kita harus rela berkorban. Gitu. Berarti ya urutan nanti langkah-langkahnya kita harus konfirmasi, kita rangkul, dan jangan sampai anak tersebut itu walaupun terjadi dilema jangan sampai putus sekolah seperti Satu itu. lagi yang sangat penting, kita punya atasan, kita sebelum mengambil langkah supaya tidak salah langkah dan tidak disalahkan, kita koordinasi dengan atasan. Seperti Ibu komunikasikan dengan pengawas dan Kasatlank. Itu. Bu, untuk kasus yang tadi Bu, kira-kira tuh hal yang paling efektif yang kita lakukan itu seperti apa Bu? Untuk yang tadi misalkan yang ada kasus beratnya, yang sama-sama berat, yang paling efektif itu kita sebagai pimpinan harus seperti apa Bu? Kita berikan pengarahan. Sama ya Bu ya, seperti yang tadi pengarahan. Kita berikan pengarahan. Kemudian kita kasih masukan. Ya, Bu, dari beberapa kasus tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira Ibu pernah tidak Bu mengalami kasus atau tantangan yang paling berat Bu ketika Ibu menjadi kepala sekolah Bu? Ada satu. Ya, kira-kira seperti apa Bu? Itu terjadi juga pada siswa. Oh, pada siswa. Gitu ya. Nah, kalau siswa ini munculnya sumbernya dari keluarga. Dari keluarga. Ya, sebelum Ibu di sini di Galuh yang lama 13 itu pernah orang tuanya sama-sama gengsi keras karena beliau sama-sama punya jabatan, anaknya jadi korban. Nah, itu sementara anak itu cerdas. Akhirnya kita rangkul, butuh waktu, memang perlu waktu lama Pak. Sering saya datangi, saya rangkul tiap hari kita ini. Alhamdulillah orang tuanya sadar, mengakui dengan kesalahannya bahwa dia egois, tidak jadi cerai, dan bisa merangkul lagi anak dua-duanya yang waktu itu SMP sama SD. Alhamdulillah. Berarti lebih sulit ketika ada orang tua yang saling ini ya Bu ya? Lebih berat ketika sumber permasalahannya ada di orang tua. Orang tua. Ya, kalau cuma siswa dengan siswa gampang. Guru dengan guru pun kita enak. Karena apa? Karena guru dengan guru terikat dengan kode etik. Guru, betul, ya kan? Nah, kita tinggal memberikan, nih loh, menegaskan lagi. Tetapi ketika sumbernya dari luar orang tua, yang notabene dia juga punya hak kewenangan untuk anaknya, itu paling berat. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira dalam menghadapi kasus itu Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di lokasi tempat itu langsung, atau Ibu memanggil orangnya terlebih dahulu dan menyusun jadwal untuk menyelesaikannya, seperti itu Bu? Tergantung permasalahannya. Ketika permasalahannya masih bisa kita schedule, kita buatkan schedule. Nah, otomatis kalau yang menyangkut dengan orang tua, kita tidak seketika. Nah, kalau menyangkut dengan orang tua, kita buatkan perjanjian. Karena apa?
kita berkorban kapan orang tua itu bisa. Kalau sampai suatu ketika dia kan pernah terjadi juga tidak bisa, maka ibu yang harus rela mendatangin ke rumahnya. Gitu. Oke, Bu, untuk dari Ibu kan luar biasa Bu, jadi kepala sekolah dari sekolah dan akhirnya di KLU 03 ini Bu, alhamdulillah. Nah, dari semua kasus Ibu tentunya Ibu punya faktor yang mendukung ya Bu, bisa seseorang atau bisa siapa yang membantu Ibu. Nah, selama ini Bu, kira-kira faktor mendukung Ibu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu temui dari sekolah lama sampai di sini, kira-kira yang paling mendukung itu Yang siapa? paling mendukung guru kelas, karena guru kelas yang lebih tahu dulu. Ya kan, guru kelas punya problem seperti itu, cerita ke ibu, guru kelas tidak bisa mengambil keputusan yang nekat, bukan karena nggak bisa ya, bukan karena ketidaktahuan, tahu cuman karena dilema yang sangat berat, sehingga guru kelas tersebut cerita ke ibu, maka ibu di situ turut peran ngambil, dan ibu berani ngambil langkah, datangin ke orang tua langsung. Berarti yang paling Iya, paling guru kelas. membantu itu dari Guru mempermudah kelas. dari Kalau segala siswa, iya. itu kalau permasalahan tentang siswa berarti ke guru kelas lebih Iya, lebih karena konfirmasi. dia ya, karena guru kelas itu lebih tahu dan setiap hari dia menghadapinya. Oke. Gitu. Guru kelas berarti harus lebih apa sih konfirmasi ke ibu ketika ada Iya, permasalahan gitu iya. ya Bu ya. Jadi Jangan intinya sampai menyelesaikan sendiri. komunikasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, ini untuk terkait saya nih Bu, dari pembelajaran yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa dari Bu Arsima untuk saya, kira-kira pembelajaran apa atau saran saya dari Ibu sebagai kepala sekolah ketika saya nanti insya Allah menjadi pemimpin, seorang pemimpin, saya harus seperti apa ketika mengambil sebuah keputusan gitu, Bu. Apalagi dihadapkan dengan keputusan yang benar dengan benar. Iya. Saya berharap dan saya selalu mendukung pada guru-guru yang masih muda-muda untuk lebih baik dan lebih tinggi dari saya, apalagi jenjang pendidikan. Maka saya berharap banget dengan Pak Yudi yang sudah sebentar lagi akan selesai CGP, manfaatkan ilmunya bagi ke teman-teman dan sebisa mungkin ilmu itu bisa untuk memajukan sekolah. Satu. Yang kedua, ke depan kelak akan menjadi pemimpin. Harus itu ya. Harus sebagai batu loncatan walaupun cuma 2-3 tahun sebagai batu loncatan karena prosedurnya seperti itu saat ini. Maka janganlah mengedepankan hati nurani, dan artinya begini Pak, dengan kebijakan, dan kita jangan kaku terpaku dengan kebijakan. Di situ dituntut hati nurani dan pilah-pilah. Harus mengambil keputusan dengan lapang dada, sabar. Harus mau mendengarkan saran dari masukan-masukan. Nah, baru kita nanti pilah. Seperti itu Pak, kita nanti pilah. Seperti itu Pak. Sekiranya nanti ke depannya ada yang kesimpulannya ini kok sama beratnya, tidak ketemu satu titik untuk memberikan kebenaran dan yang salah, maka Pak Yudi boleh panggil orang ketiga minta bantuan, yaitu umpamanya waka atau guru senior atau paling tidak pembina kita. Utamanya pembina kita, sehingga kalau kita sudah kita minta pendapat, kita utarakan ke pembina kita, maka langkah yang akan kita ambil semakin kuat, kita tidak akan salah. Seperti itu. Baik Bu, berarti untuk saya kiranya nanti saya menjadi seorang pemimpin, ketika saya mengambil keputusan, saya pertama harus lapang dada, sabar, mendengarkan semua pihak, dan kiranya butuh bantuan dari orang ketiga, bisa dari bantuan dari pengawas, kepala sekolah, atau orang-orang yang utamanya kira-kiranya mengerti gitu ya Bu ya, potensi. Melibatkan orang senior yang paham. Karena orang yang kita libatkan senior itu dia merasakan dihargai dan dia senang. Untuk apa Bu? Di sini kan ada guru-guru senior juga Bu. Itu kira-kira juga membantu kita ya Bu untuk sebuah mengambil keputusan di sekolah ini Bu. Yang selama ini Pak Yudi lihat seperti apa Bu kalau ngambil keputusan? Wah, setiap kali rapat. Pasti. Setiap kali rapat kan rapat Ibu selalu bagaimana Bu Haji Badriah, bagaimana, dan Ibu ketika sudah menugaskan ya, mempercayakan kepada orang, Ibu tidak akan pernah ngambil keputusan. Kenapa demikian? Berarti percuma dong saya memberikan kepercayaan kemudian saya masih turut terlibat juga. Itu sama aja tidak percaya. Nah, itu akhirnya membuat anak buah tidak semangat. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah percaya, apapun hasilnya kita terima. Nah, nanti kalau memang hasil itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita evaluasi,
Bapak nih kalau kita kasih masukan, jangan kita salahkan, kita kasih masukan. Bagaimana Pak kalau umpamanya kita tambahkan seperti ini? Oh iya deh Bu, bagus. Nah, sehingga orang tersebut yang kita kasih kepercayaan tidak tersinggung, ya kan? Betul, Bu. Kemudian juga ngapain kata gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita angkat untuk, karena apa? Dengan demikian dia akan termotivasi, semangatnya akan ada. Gitu Pak. Jadi membangun komunikasi, menghargai orang itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Gitu, jangan pernah kita merasa paling benar, paling tinggi. Gitu Pak. Kuncinya itu, insya Allah Amin. akan disegani orang. Terima kasih ya Bu untuk berbagi pengalamannya hari ini, luar biasa sekali Ibu Alhamdulillah. sebagai kepala sekolah dari sekian tahun Alhamdulillah. menyempatkan waktunya kepada saya untuk berbagi pengalaman, apalagi ketika nanti menjadi seorang pemimpin dihadapkan sebuah keputusan yang dimana dua-duanya sama benar, beratnya. dan Ibu juga mengajarkan saya bagaimana mengambil keputusan yang bijak, baik, dan istilahnya tidak memberatkan orang lain atau tidak merugikan orang lain. Terima kasih untuk pengalaman Kita hari ini Bu. intinya rela berkorban. Iya, rela berkorban dan sabar juga tadi Bu ya. Sabar, iya. Semoga saran Ibu, masukan Ibu bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya, dan mohon doanya semoga saya cepat Sukses. memutuskan dari pendidikan guru penggerak. Harus selesai cepat. Ya. Dan nanti segera wujudkan, punya kreasi wujudkan apa nih, kan sudah ada 3 tuh ya. Yuk kita mau bikin apa dari guru penggerak. Sekolah nanti kalau terkait dengan biaya, sekolah kan biayain kok. Bu, saya punya ide ini berarti kan pokoknya mau bikin hasil karya apa, tentang apa. Ini loh wujud karya dari Guru GP. Ibu juga bangga kan? Bu, tapi ini mohon maaf ini dananya sekian-sekian. Nanti akan dialokasikan dananya kok. Oh iya. Gitu. Siap, Bu. Ya, karena segala sesuatunya tanpa biaya kan nggak berjalan. Nah, gitu. Kalau untuk kepentingan bersama, maksud saya juga harus ngeluarin dari kantong sendiri. Ya kalau cuma sekedar nggak apa-apa lah gitu. Gitu ya. Jadi nanti juga kalau sudah segera bikin, kan kita sudah punya Kombel, berani untuk membuka webinar. Seperti guru-guru yang lain bisa. Gitu ya. Dari narasumber. Terima kasih ya Bu Oke, ya untuk selamat hari sukses. ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musuni selaku Kepala Sekolah SDN Desa Kabupaten 1 yang sudah menyempatkan waktunya untuk menerima kami guna melaksanakan tugas dari pendidikan yang saat ini sedang kami jalani, yaitu pendidikan penggerak. Semoga diskusi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini akan membuka wawasan baru tentang kepemimpinan, juga tentunya menjadi pemahaman kami bagaimana mengelola sebuah lembaga menjadi lembaga yang berkualitas seperti itu. Jadi maksud kedatangan kami di sini adalah untuk melaksanakan wawancara. Di sini Pak, saya perkenalkan dulu, saya Bapak Muhammad Wahyudi dari SDN Penggandaan Karamo 3. Di sini saya akan menanyakan wawancara sedikit ya Pak terkait permasalahan atau ada mesin kendala yang ada di sekolah ini. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut memang mempertimbangkan banyak ini Pak, pertimbangan yang Pak ditentukan keputusan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Untuk yang pertanyaan pertama Ya, silakan. untuk yang pertama mungkin di sini Pak saya minta tolong dari Bapak, selama ini Pak bagaimana Bapak mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Ini mengenai kasus dilema etika pasti akan terjadi di sekolah, baik itu guru dengan guru dan kepala sekolah ataupun menurut. Nah, kasus ini tentunya harus saya identifikasi dulu. Jadi itu kasus. Karena dilema etika biasanya dua-duanya baik. Tetapi dari yang dua baik itu pasti ada yang terbaik. Nah, tentunya kepala sekolah mengambillah nanti yang terbaik. Bagaimana cara ngambilnya tuh? Ya tentunya saya harus ada kerjasama dengan kepala sekolah, dengan guru senior, sehingga nanti bisa diputuskan hal yang tidak menyinggung. Tetapi
saya sampaikan di sini, karena dua-duanya baik, pasti dua-duanya akan dipakai. Cuman yang dipakai itu yang mana? Yang lebih baik untuk dunia. Jadi keputusan ini harus terkecil lah, resiko itu kecil yang dipakai. Oke. Baik Pak, kalau tadi Bapak menjelaskan bahwa kita mengidentifikasi dulu gitu ya kasus yang terjadi tentunya dengan pertimbangan diskusi dengan guru dengan guru senior setelah keputusan yang Bapak ambil tersebut, khususnya untuk keputusan yang mengandung pilihan antara benar dengan benar. Kalau misalnya benar dengan salah, ya pasti kita pilih benar ya Pak. Ya. Tapi kalau misalnya bagaimana kita memilih sebuah keputusan benar dengan benar, itu yang membuat itu menjadi sebuah dilema. Kira-kira keputusan yang Bapak ambil itu seperti apa dan bagaimana nanti Bapak akan melayani? Ya, tadi yang sampaikan di dalam dilema itu kan biasanya baik-baik dua-duanya. Ya. Pasti benar dan benar. Cuma pasti ada yang paling benar. Pasti ada. Cuma yang satu dipakai nggak nanti? Pasti dipakai. Cuma nih keputusan yang terbenar, yang terbaik, maka kita ambil yang terbaik. Dan kemudian tadi kan nggak keputusan nggak sembarangan. Ya. Ada masukan dari wakil, ada guru senior, wakil, ada guru senior. Kita duduk di situ, kemudian kita musyawarahkan, didiskusikan, baru kita ambil keputusan. Jadi nggak sembarangan. Kalau toh nanti yang satunya kecewa atau kalau satu bertanya, harus disampaikan, dijelaskan kekurangannya apa, yang ini kelebihannya. Tadi kan Bapak juga jelaskan keputusan benar dengan benar tuh memang keputusan yang agak harus mempertimbangkan orang dengan banyak ya Pak ya. Ya. Tadi wakil kepala sekolah, penilai, mungkin bisa diizinkan lagi nih Pak, mungkin langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk menentukan keputusan benar dengan benar ternyata itu loh yang paling baik untuk sekolah kita atau untuk kemajuan anak-anak Pak. Itu langkah-langkahnya rincinya seperti apa? Itu gini, keputusan benar dan benar. Kemarin baru saja terjadi saya ada tim drum band. Saya kemarin alhamdulillah menang di juara 3 di internasional. Mana yang benar nih Pak? Kan gitu pertanyaan tadi. Saya hadir ke situ, ternyata ketua drama nangis. Biasanya nangis dia. Saya harus ngambil keputusan kan. Ini kenapa nangis kan begitu pasti ya. Saya identifikasikan dulu kenapa menangis. Akhirnya saya nggak mau deketin. Saya cuma tanya sama Ella, itu kenapa nangis? Down. Kenapa? Karena nilai kita down di bawah. Saya panggil guru saya, tolong nasihatin, nggak boleh nangis. Kasus. Ini 2 kasus nih. Yang satu dia down, baik dia. Kekhawatiran dia, wah gak bakal menang pasti deh. Tapi saya bilang pasti menang, bisa. Akhirnya Pak, kalau ini Bapak bisa berdua, saya panggil pelatih. Anak-anak itu udah banyak yang ngomong. Dengan kehadiran saya dekatkan anak-anak. Akhirnya anak-anak malah tidak. Saya bilang sama pelatih, tidak harus juara. Nah ini nih, kalau itu kan baiknya harus juara. Iya. Berarti. Satu lagi. Tapi saya bilang tidak harus juara. Anak semua tidak marah dengan juara. Apa yang dia bisa di sini? Anak-anak akan melaksanakan secara optimal dan maksimal. Ya, dan dia merasa nyaman loh. Kalau saya bilang apa-apa kok begini. Akhirnya nanti punya sekarang kalian udah harus buat main-main. Main dia maksimal tentunya juara. Baru tadi nih kasus dilema itu kan baru tadi selesai. Nangis. Iya Bapak bener. Artinya tidak semuanya bisa selesaikan, tapi kita sikap terus.
dan anak-anak tiba-tiba muncul kebaikan. Nah, mana yang diambil? Apakah komite diambil dulu? Enggak. Tapi sekarang diambil komite. Boleh nangis itu selesai. Nah, kira-kira begitu. Itu kasus dilema yang nyata itu kemarin. Nah, ada kalau di sekolah, ada keputusan komite, ada keputusan guru, sama-sama baik. Tapi kita ambil keputusan guru dulu. Nanti keputusan komite diambil nggak? Diambil, tapi di sekolah. Seperti itu. Jadi baik sama baik, pada dipakai dua-duanya. Cuman yang terbaik bagaimana kuncinya itu yang harus dilakukan. Nggak bisa berbuat terbaik, nggak bisa. Ya, kasus apapun, ini dua-duanya baik, nggak bisa dua-duanya baik. Ada yang baik. Itu konsepnya kalau jadi pemimpin seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain, tanya dari kalau sebuah itu kan kira-kira itu tantangan yang paling banyak dihadapi itu apa sih Pak dalam mengatasi permasalahan yang mengandung unsur pidana itu? tantangan banyak. Jadi gini, tantangan nanti si abangnya berdua nih, apa berdua jadi pemimpin baru berdiri udah dapat tantangan tuh, baru berdiri. Tantangannya apa? Dari gurunya. Udah pasti tuh. Kalau guru baik-baik semua, kan nggak mungkin. Guru punya makna masing-masing. Ada yang dia mau menang, ada yang dia mau guru. Dasarnya guru baik, baik. Tapi yang baik kita ambil lagi tadi. Tantangan apa? Dengan sikapnya, dengan caranya. Kemudian orang tua, sifat orang tua luar biasa. Setuju dan tidak setuju, dari murid 1000 yang nggak setuju 1, jadi nggak baik. Ini nih. Pada satu, tapi tidak baik. Kalah yang 999, ini kenyataan. Lapor itu dinas misalnya permasalahan itu juga. Nah, tantangan yang ada ini disampaikan kepada orang tua sampai dia bermanfaat. Tantangan itu bisa baik bisa tidak. Menurut orang tua lapor itu baik nggak? Baik. Kata kita baik nggak? Enggak. Nah, kata itu saya katakan memang etika dua-duanya baik tinggal situasi kondisi. Bapak juga menyampaikan kayak tantangan-tantangan yang kayak semuanya kesulitan juga Bapak sampaikan untuk menyelesaikan tantangan tersebut nih Pak. Saya ngasal nih Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya langsung di tempat atau Bapak itu membuat jadwal dulu nih, ayo guru-guru kita kumpul dulu menyelesaikan masalah ini, atau Bapak ada cara lain mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut biar rinci seperti itu? Gini, seorang pemimpin siapapun tidak ada mempertimbangkan mengenai tantangan ataupun kejadian-kejadian yang akan ada di sekolah. Gak bisa diprediksi. Misalnya saya, ini andai guru ada perkelahian guru beda pendapat kan bisa. Saya punya program nggak bisa itu. Untuk bulan Agustus misalnya, nggak bakal ada. Oleh karena itu, tantangan tadi pasti diselesaikan secara spontanitas satu, tapi jangka panjang. Kedua, jangka menengah. Ketiga, jangka panjang. Penyelesaiannya ya, bukan programnya. Kalau program nggak bisa. Kita lakukan program, wah ini dilema kita begini-begini nggak bisa. Karena itu memang spontanitas terjadi dan tidak direncanakan. Kalau direncanakan enak banget dong. Ini besok orang kalian ribut ya, saya udah ada programnya. Lupa apa seperti itu. Jadi Bapak Ridwan nanti pasti akan turun. Nanti Bapak berdua akan usaha. Sekarang ini deh, kamu pasien setiap hari punya tantangan. Ini Pak.
kita tidak punya cadangan. Itulah yang membuat kita hidup. Mas di rumah mikir, besok bagaimana konsep saya untuk menangani ini? Sama kepala sekolah gitu. Jadi besok bagaimana yang saya harus bisa? Sama Bapak Ibu, cuma bedanya saya memanage keseluruhan Bapak Ibu bertanggung jawab hanya pada tantangannya. Dan dapat teman-teman proses semua, teman-teman proses semua, guru, murid, orang tua, semua yang ada warga sekolah di sini. Itu bedanya. Kemudian jadi tidak ada terprogram. Nanti Bapak kalau menyelesaikan sesuatu yang bagus, yang tidak selesaikan masalahnya. Kalau masalah itu selesai cepat, bagus. Yang kedua jangan menengah. Tidak panjang, janganlah. Berarti panjang waktu masalah nggak rapi-rapi. Tetapi namanya menyelesaikan bisa. Ada kasus begitu. Anak tenggelamnya niatnya baik untuk belajar, nah tahunya anak tenggelam orang tuanya nggak terima, bisa jangka pendek yang belum panjang, gurunya itu dalam penjara, para sekolahnya berhentikan, jadi ini lagi sekolah terjadi, bukan gitu. Jadi jawabannya saya seperti itu. Baik, saya mendengar apa namanya bisa kan saya melihat sudah sangat matang bagaimana menghadapi sebuah masalah. Yang kita pahami itu kinerja kepala sekolah lebih baik jika didukung oleh guru-guru yang betul. Saya dari dari lembaga yang Bapak pimpin nih, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang sekiranya mendukung Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi gini, di dalam mengambil keputusan apapun, yang pertama regulasinya lihat, aturan dari kereta, aturan dari sekolah, kan ada aturan dari sekolah yang ada. Kemudian setelah ini dikolaborasikan dengan program sekolah, kok nggak ketemu nih, nanti gurunya, guru senior, kepala sekolah, kita pecahkan permasalahan ini. Stakeholder yang lain, wali murid ternyata harus ada. Meminta maksud saya, kita tampilkan di situ. Maka duduk bersama untuk menyelesaikan hal-hal yang kita ingin tuntaskan. Kalau udah duduk bersama berarti tanggung jawabnya memang di kepala sekolah. Tapi ada andil di bawah. Semuanya ikut ada di situ, maka mereka akan mengatakan ini kita juga tanggung jawab. Tapi kalau regulasinya tanggung jawab kepala sekolah doang. Tentu permasalahan ini rame sampai ke polisi di mana nih? Kepala sekolah doang yang dipanggil, gurunya enggak. Berdinas kepala sekolah doang yang dipanggil, gurunya enggak. Jadi seperti itu. Jadi segala sesuatu hal yang penting di sekolah itu kolaborasi dengan semua yang ada di sekolah. Maka aman nyaman. Alhamdulillah nih Pak, kami ada sesuatu yang harus ini kayak kemarin satu dan yatim dia ngasih proposal 33 juta nih karena niat baik lakukan. Tapi kita tadi 3 juta 40, saya bilang gitu. Niatnya 40, jangan 33. Dapatnya 48 juta. Jadi seperti itu. Kenapa niat baik? Makanya gini, kepala sekolah tinggal mendukung kegiatan sekolah. Pelanggan mau nggak mau, lagi ada uang terbeli. Baginya semua tuh, ada 10.000 kali 70-an, 7 lah. Pelatihnya 1 juta sendiri di rame-rame, 1 juta. Belum pendampingnya 4 orang, 1 juta 4 orang. Jadi mau nggak mau kita harus seperti itu. Kalau nggak begitu, gue capek doang. Ada rasa apa yang kita buat, kita
ikhlas dulu jalannya. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ini jawaban saya bisa berkenan. Karena memang tanpa adanya kerjasama kita nggak bisa. Tadi udah bersama sama saya pernah kita kerjasama banget. Kalau cuma menunjuk nggak ada kerjasamanya nggak bisa. Ya, mungkin itu Pak dulu ya, dengan Bapak Yudi. Ini kan luar biasa Pak penyampaiannya tentang permasalahan di sekolah, bagaimana Bapak cara mengambil sikap untuk kebijakan sekolah yang lebih baik dan langkah-langkah serta ada dukungan yang baik tentang waktu dengan warga sekolah, Iya. kayak orang pemilik juga. Nah, kira-kira Pak dari pembelajaran tadi kita wawancara selama ini pengalaman atau pelajaran baik yang bisa kita petik untuk mengambil keputusan Pak untuk kita ini kira-kira apa Pak? Salahnya apa? Akan melihat identifikasi masalah dan masalahnya apa. Kemudian kalau memang siokianya abang bisa menyelesaikan, selesaikan. Kalau misalnya nggak bisa, ajak teman. Untuk abang nih ya, kalau untuk saya itu pasti kan tadi rentetannya ada ya. Rentetannya saya ada parkir, ada apa-apa. Karena abang cari teman yang bisa dipercaya. Jangan yang dipercaya, nggak dipercaya dia ngomong apa dia nggak main-main. Nah, maka abang bapak berdua itu mencari teman yang dekat, kemudian bisa dipercaya. Ini penyelesaian bagaimana ya? Dia sendiri, harus bikin musik. Kalau kita berbagi yang baik, bukan berbagi yang buruk. Artinya teman kita tuh nanti punya pengalaman yang beda, kemudian dia sampaikan ini begini. Kira-kira kamu cocok. Kalau cocok kolaborasi berarti selesai. Kenapa kan mintanya sih kalau saya kayak yang tadi komunitasnya. Kalau guru komunitas berarti kan guru semua pasti pendapatnya beda-beda. Orang baik jadi beda-beda. Apalagi kita tak baik sama. Jadi seperti itu. Tapi apa lagi nih? Jangan pernah putus asa. Tetap bersemangat. Lakukan yang terbaik. Ini 3 tuh kuncinya. Maka selesai. Saya menyelesaikan minum 5. Nggak ada cuma seminggu selesai. Permasalahan yang tahun-tahunan. Nah, saya mau pergi, pada takut gurunya sekarang Pak. Saya mau pergi, takut guru. Semoga definitif Ada itu di sini. Ini 800. 10. Jadi seperti itu Bapak, mudah-mudahan sih. Kalau mau tanya nggak apa-apa. Di luar konteks ini nggak masalah kan namanya CPP ya. Kalau bergerak itu harus sudah biasa. Saya mungkin nanti direkam pada masalah. Harapan saya Pak Wahyudi dan Pak Dwi cari referensi buku dengan kepemimpinan. Jadi itu nggak ada soalnya di sekolah. Nah kemudian CGP calon guru penggerak atau guru penggerak belum ada itu. Jadi masih merasa hebat. Nah, kita bisa hebat karena siapa? Kita bisa hebat karena siapa? karena orang sekitar yang Karena guru-guru yang ada. Nggak bisa saya hebat. Karena wali murid, karena komunitas itu yang hebat. Betul, anak-anak ada itu. Itulah leadership. Mas Rik itu udah punya edukasi, manajerial, administrasi, sosial, leadership. Kemudian masih ada dua lagi ya. Jadi lengkap dan sehingga kalau udah masih tadi kita menguasai semua. Ini kata-kata dulu. Jadi IT nih, IT penting. Tapi lebih penting IT. betul Pak. Saya terima kasih Pak Dwi dari KRS jauh-jauh ke sini. Kemudian
Wahyudi juga, saya juga dapat ilmu sama. Jadi kita dari ilmu sama-sama. Saya berharap sih jadi semua. Amin. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Pak ya dari pertemuan kita yang singkat ini, tetapi dapat menambah penguatan kami bagaimana memutuskan sebuah keputusan yang misalnya sebuah pilihan. Ini memang sekali lagi saran-saran yang dilakukan dari Bapak Sekjen itu tentunya sangat-sangat memperkuat pemahaman kami tentang materi yang sedang kami bahas di modul tersebut. Terima kasih Pak, saya sampaikan juga dari saya Pak Wahyudi dari KLM juga. Mas ini sangat memberikan motivasi, semangat juga. Saya jadi tercerahkan gitu. Bagaimana seorang seperti saya ini dalam mengambil sebuah keputusan. Nah kemudian nih, saya mungkin tutup nih. Apapun namanya keputusan kan berisiko. Tapi hindari resiko yang besar. Cari resiko yang terkecil. Jadi keputusan apapun, baik itu di sekolah sebagai basic ataupun di rumah sebagai basic, mengambil keputusan harus yang resikonya terkecil. Dan manfaatnya yang terbesar. Jadi kita ambil secara umum manfaatnya. Mungkin itu ya. Saya makasih. Saya akan sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih.